Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seluruh anggota keluarga Azkara bersuka cita atas kembalinya Sky dan Star. Setelah kejadian hilangnya mereka, keluarga Azkara memperketat penjagaan di rumah. Kini setiap sudut dijaga oleh anak buah botak. Malam ini sebuah pesta kecil diadakan untuk menyambut kebahagiaan baru. Sebuah pesta yang diadakan di taman belakang mansion besar itu. Keluarga dan para kerabat sudah berkumpul. Seperti biasa, Kai akan menjadi yang paling bahagia atas kembalinya adik-adiknya. Sejak tadi, ia terus menjaga adik-adik kesayangannya, Star dan Sky. "Kalian suka makanannya?" tanya Kai menyuapkan potongan demi potongan daging ke mulut mereka. "Suka. Makanan ini namanya apa, Kakak Kai? Di Amasyah tidak ada makanan seperti ini?" tanya Sky. Kai tersenyum bahagia melihat Star makan dengan lahap. "Ini namanya sate ayam. Kalau kalian suka, aku akan meminta Bibi membuatnya setiap hari." Star mengangguk antusias. "Mau, aku sangat suka." Ia memeluk Kai seerat-eratnya, menghujani dengan kecupan pada wajah cantik gadis belia itu. "Aku sayang kakak, Kai. Aku juga sangat menyayangimu, adik kecilku. Ayo, makan lagi." Sementara itu, di meja para orang tua, pembicaraan cenderung tak jelas selalu terjadi ketika tiga bersaudara yang dijuluki trio Azkara itu berkumpul. "Jadi, apa rencanamu setelah ini? Apa kau akan bekerja di rumah sakit Kia?" tanya Fahri. "Iya, Kak. Cassandra sudah beberapa kali memintanya padaku," jawab Evan. "Itu bagus, rumah sakit membutuhkan dokter sepertimu." Evan mengangguk seraya tersenyum. "Ngomong-ngomong, jadi kau sudah tahu jenis buah apa yang tidak berasal dari pohon?" tanya Fahri seraya terkekeh, membuat Evan tersedak potongan daging yang baru saja masuk ke mulutnya. Ia masih ingat dengan jelas beberapa tahun lalu Fahri dan Zian membuatnya bingung dengan membahas jenis buah yang tak berasal dari pohon. Dan hingga kini Evan belum menemukan jawabannya. "Tolong jangan dibahas, Kak, atau Kak Zian akan menanyakan sesuatu yang akan membuat kita kesulitan menjawabnya." Mendengar ucapan Evan, tentu saja Zian tak terima. Ia adalah makhluk yang selalu benar dan tidak pernah merasa bersalah. Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak pernah memberi kalian sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya." "Tapi Evan belum menemukan jawaban dari pertanyaanmu beberapa tahun lalu," imbuh Fahri. Zian menatap Evan dengan menyelidik sehingga Evan merasa risih dengan tatapan itu. "Apa kau sebodoh itu sampai buah yang tidak berasal dari pohon saja tidak kau temukan jawabannya sampai sekarang?" Evan mendengus. Kedua kakaknya itu masih sama dalam memperlakukannya. Tidak pernah berubah walaupun usia mereka tak lagi muda. "Memang buah apa yang tidak berasal dari pohon versi kajian?" tanya Evan. Ia tak pernah berhasil menebak apa isi kepala kakaknya itu. Fahri menutupi seringainya dengan jari. "Coba kau tanyakan pada Hana, dia pasti akan memberimu jawabannya." Evan semakin bingung, tetapi tak lagi mengajukan pertanyaan apapun. Apa hubungannya pertanyaan bodoh Zian dengan Hana? Begitu isi pikirannya. "Evan, di mana Hana? Sejak tadi aku belum melihatnya," tanya Elma menghampiri mereka. "Hana masih di kamar, Kak. Sepertinya sedang mandi. Aku akan memanggilnya dulu." "Baiklah, tapi cepat ya."
Evan pun beranjak lebih baik menemui Hana dan berdebat dengannya tentang hal-hal kecil daripada melayani kegilaan kedua kakaknya. Sepanjang berjalan menuju kamar, ia terus menggerutu. Dasar aneh, Kak Zian kan punya istilah sendiri untuk apa saja yang ada di sekitarnya. Buah yang tidak berasal dari pohon. Buah apa itu? Setibanya di depan pintu kamar, ia membukanya tanpa mengetuk terlebih dahulu, duduk dengan santai di sofa. Sepertinya Hana masih di kamar mandi. Sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Hana melangkah menuju lemari pakaian dengan santai, sepertinya tak menyadari kehadiran suaminya di kamar. Ia mengeluarkan pakaian dari dalam lemari, lalu melepas handuk putih yang membalut tubuhnya. Seketika bola matanya melebar, tubuhnya terasa meremang ketika melihat sosok Evan melalui pantulan cermin di meja rias. Ah, suara teriakan Hana menggema. Betapa tidak, dirinya sedang dalam keadaan tak tertutupi sehelai benang pun. Mata Evan melotot, wajahnya memerah karena malu. Tetapi anehnya ia tak dapat memalingkan pandangannya dari sana. Tiba-tiba sesuatu terlintas dalam benaknya tentang istilah buah-buahan yang membuatnya bertanya-tanya. Sial, jadi ini yang dimaksud kajian buah yang tidak berasal dari pohon. Dengan wajah memerah, Hana meraih handuk yang teronggok di lantai dan melilitkan lagi di tubuhnya. Rasa malu membuatnya tak berani lagi menoleh pada suaminya, terlebih saat menyadari Evan menatap sampai lupa berkedip. "Sedang apa kau di sini? Bukannya kau sedang berada di taman belakang?" tanya Hana membalikkan tubuhnya. Evan mengerjapkan matanya berulang-ulang demi mengembalikan akal sehat yang hampir hilang setelah menyaksikan pemandangan tak biasa. Sepertinya bukan hanya Hana yang malu, Evan pun sama malunya. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan dan menghela nafas panjang. Maaf, aku diminta Kak Elma kemari untuk memanggilmu. Mereka tadi menanyakanmu." Hana menggenggam erat ujung handuk yang membalut tubuhnya yang gemetar. "Kak, kalau begitu keluarlah dulu, aku akan memakai baju dan turun." "Baiklah," Kak Elma bilang, "jangan lama-lama." Meskipun tampak tidak rela meninggalkan kamar, namun Evan langsung berdiri dari duduknya, kemudian beranjak keluar dari kamar. Sementara Hana langsung menjatuhkan tubuhnya di kursi meja rias. Ia menepuk-nepuk wajahnya ketika melihat pantulan dirinya di cermin. Ya ampun, ini sangat memalukan. Bagaimana aku bisa seceroboh ini tadi? Aku bahkan tidak menyadari dia ada di kamar ini. Ia melirik tubuhnya yang hanya terbalut handuk putih. Dia melihat semuanya lagi. Aku sangat malu. Wanita itu menarik nafas panjang berulang-ulang demi mengurai rasa malu yang membelenggunya, hingga beberapa menit berlalu barulah mengenakan pakaiannya. Sementara Evan masih berdiri di balik pintu, ia diam mematung dan mengatur nafasnya yang cepat. Butuh waktu pula untuk menormalkan detak jantungnya. "Padahal aku tidak habis beraktivitas yang berat," gumamnya seraya mengusap dada. Laki-laki itu segera beranjak menuruni tangga untuk menuju ke taman belakang. Jika tadi ia menggerutu karena kebingungan mencari jawaban buah apa yang tidak berasal dari pohon, kini ia menggerutu lagi setelah berhasil memecahkan misteri yang telah tersimpan selama beberapa tahun itu.
Apa-apaan sih mereka? Kenapa menggunakan istilah buah yang tidak berasal dari pohon untuk benda itu? Evan tiba di taman dan langsung bergabung dengan kakak-kakaknya. Tampak Zian dan Fahri duduk berdua sedang menikmati hidangan malam itu. Zian menatap Evan dengan penuh selidik ketika menyadari raut wajah adiknya itu, apalagi saat melihat rona merah di pipinya. Ia tersenyum jahil, lalu memberi kode pada si sulung Dr. Fahri dengan menyenggol kaki di bawah meja. Fahri seketika menoleh saat merasakan kakinya ditendang. "Apa?" tanyanya dengan kening berkerut. Zian hanya memberi kode dengan lirikan mata, membuat Fahri menatap adik bungsunya itu. "Kenapa wajahmu merah begitu? Apa kau sudah menemukan buah-buahanmu?" tanya Fahri menahan tawa. Mendengar pertanyaan itu, wajah Evan semakin merona merah. Rasa malu yang tak dapat disembunyikan itu tersirat melalui bahasa tubuhnya. Mendadak ia teringat kembali pada keindahan tubuh sang istri. Kulitnya yang putih mulus dan lekuk tubuhnya yang sempurna. Bisa dipastikan Evan tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. "Sudah," jawabnya singkat dengan nada kesal. Fahri dan Zian terperangah, lalu kemudian terkekeh. Tak lama berselang, Hana pun datang dan langsung bergabung dengan kakak iparnya. Zian dan Fahri kembali saling melirik ketika menyadari Evan dan Hana langsung salah tingkah saat bersih tatap. "Sial, mereka benar-benar menyebalkan," gerutu Evan dalam hati.